Halo teman-teman kelas 1 yang hebat, berjumpa kembali bersama dengan Bu Enda. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang aturan di rumah, teks petunjuk dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Kelas 1, tema 6 lingkungan bersih, sehat dan asri, subtema 1 lingkungan rumahku, pembelajaran ke-6 dengan muatan pelajaran PPKN Bahasa Indonesia dan Matematika. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, nanti diharapkan teman-teman dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dan menceritakan kegiatan yang sesuai dengan aturan. Kemudian, teman-teman juga mampu menyebutkan, mencontohkan, dan merinci ungkapan penyampaian petunjuk, serta teman-teman dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pengurangan. Mari kita mulai ke topik pembahasan pertama, yaitu aturan di rumah. Aturan merupakan ketentuan yang dibuat untuk membatasi sesuatu, boleh dan tidak boleh dilakukan. Aturan di rumah merupakan aturan yang dibuat dan berlaku untuk semua anggota keluarga di rumah. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, merapikan dan membersihkan tempat tidur, kemudian meletakkan sepatu di tempatnya. Nah, sekarang ayo tebak gambar aturan yang ada di rumah berikut ini. Kira-kira gambar apa ya teman-teman? Mari kita lihat. Nah, gambar pertama muncul. Kira-kira gambar apa ini teman-teman? Ya, tepat sekali. Benar, ini adalah gambar aturan di mana ketika kita akan pergi meninggalkan rumah harus berpamitan dengan orang tua. Tepat, teman-teman, hebat sekali. Ayo tebak gambar yang kedua berikut ini. Kira-kira gambar apa ya ini? Wah, ada ibu sedang memegang sapu. Gambar apakah ini teman-teman? Ya, benar sekali. Kita harus menjaga kebersihan rumah bersama-sama. Jadi, menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Nah, tadi kita sudah belajar tentang aturan di rumah. Teman-teman, ketika teman-teman diminta atau membantu orang tua untuk membersihkan rumah, pernahkah mama atau ibu memberikan petunjuk cara menyapu misalnya dengan benar? Pernah ya? Nah, sekarang kita akan belajar apa itu ungkapan petunjuk. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, ungkapan petunjuk adalah ungkapan yang digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Contohnya berikut ini, kita simak yuk. Yang pertama, berilah pupuk pada tanamanmu, lap piring dengan kering, gunakan koran untuk membersihkan kaca, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Teman-teman bisa menemukannya di sekitar teman-teman. Selanjutnya, sekarang ayo amati petunjuk lengkap cara mencuci tangan. Enam langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan.
Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Nah, tadi kita sudah mengamati petunjuk mencuci tangan dari pertama sampai akhir dengan sangat urut dan lengkap ya teman-teman. Sekarang ayo kita mengamati gambar apakah ini? Oh, kita baca petunjuk di sampingnya. Salah satu kegiatan Lani di rumah adalah menjemur pakaian. Nah, sekarang ayo kita bantu Lani mengurutkan gambar berseri cara atau petunjuk menjemur pakaian. Di atas ini ada 4 petunjuk yang pertama ada gambar gantungkan pakaian pada jemuran, kemudian peras pakaian yang sudah dicuci, kebaskan pakaian yang sudah diperas, dan baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Kira-kira kalau kita ingin menjemur pakaian, petunjuk pertama yang harus dilakukan adalah yang mana ya teman-teman? Iya, tepat sekali. Peras pakaian yang sudah dicuci. Kemudian petunjuk yang kedua? Nah, benar sekali. Kebaskan pakaian yang sudah diperas. Manakah yang ketiga? Benar teman-teman, baliklah jahitan pakaian hingga jahitannya di luar. Dan yang keempat, tentunya gantunglah pakaian pada tiang jemuran. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman bahwa dalam proses menjemur pakaian kita bisa loh belajar pengurangan. Pengurangan itu apa ya? Nah, pengurangan adalah proses mengambil sebagian atau seluruhnya sehingga sisanya menjadi lebih sedikit. Contohnya seperti ini. Lani menjemur sebanyak 19 potong pakaian. Rani mengangkat 11 potong pakaian dari jemuran karena sudah kering. Berapa sisa baju yang masih ada di jemuran? Mari kita bantu Lani untuk menemukan berapa sisa baju yang masih ada di jemuran dengan memberikan tanda silang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, setelah kita berikan tanda silang, selanjutnya mari kita tuliskan dan gunakan nilai tempat untuk menyelesaikannya. Kita tuliskan yang pertama 19 dikurangi 11. Kemudian kita tuliskan 19 sama dengan 1 puluhan ditambah 9 satuan. 11 sama dengan 1 puluhan ditambah 1 satuan. Nah, maka hasilnya sama dengan 9 dikurangi 1 sama dengan 8 satuan dan 1 dikurangi 1 sama dengan 0 puluhan. Maka dapat kita tuliskan 19 dikurangi 11 sama dengan 8. Nah, selanjutnya ayo kita coba lagi. Sekarang masalahnya sebagai berikut. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Pada awalnya Siti menabur 28 bibit cabai, tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Maka beginilah cara Siti menghitungnya. Kita harus memberikan tanda silang kepada 12 tanaman cabai yang tidak tumbuh. Selanjutnya kita tuliskan 28 dikurangi 12. 28 sama dengan 20-an ditambah 8 satuan. Dan 12 sama dengan 1 puluhan ditambah 2 satuan. Maka hasilnya kita kurangi dulu dari satuan. 8 dikurangi 2 sama dengan 6 satuan. Selanjutnya puluhan, 2 dikurangi 1 sama dengan 1 puluhan. Hasilnya maka adalah 1 puluhan dan 6 satuan sama dengan 16. Teman-teman, kita tadi sudah belajar banyak hal. Sekarang
Teman-teman, ayo berlatih untuk yang pertama menuliskan aturan yang ada di rumah, yang kedua menuliskan petunjuk mencuci piring, dan nanti mempraktikannya, kemudian videonya dikirim ke Bu Guru ya. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah pengurangan. Terima kasih untuk perjumpaan kita kali ini dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.